Welcome home. Shalom saudara. Puji Tuhan, setiap kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Kita mau datang di hadapannya, kita mau menyembah Dia, kita mau mengucap syukur. Karena Dia sungguh Allah yang luar biasa yang hanya layak kita sembah dan puji. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Setiap hari adalah hari yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, berkati ibadah kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan blessing-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
Tuhan berikan buat setiap kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan dengan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Nyatakan bersama-sama. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Ini hari yang terbaik yang kau beri Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau bawa hati kami pagi hari ini Tuhan, lebih lagi untuk Engkau. Kami mau bawa pujian kami, kami mau sembah kami. Kami mau nyatakan Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan sembah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah,
persembahnya bagimu Tuhan. Dan kami mau bawa hidup kami, hati kami sebagai persembahan yang harum untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Sebagai dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ini Tuhan, kami bawa hati kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hatiku. Kami bawa Tuhan hati kami. Hanya Engkau di hidupku, oh Yesus, Yesus, kata selamanya ku menyembahmu, membawa hidup, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku bawa hatiku, selamanya ku bawa hidupku Tuhan. Ini hatiku sebagai persembahan hidupku.
selamanya kami menyembah Engkau, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih dahsyat dan lebih indah daripada Engkau. Maka Engkaulah yang terpenting dalam hidup kami. Bapa, inilah jemaat-Mu untuk kesekian kalinya di hari besar yang sangat penting ini dalam sejarah umat kerajaan-Mu. Kami datang berduyun-duyun berhimpun di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersua dengan Engkau terutama, untuk dijamah dan dipenuhi oleh air sungai-Mu yang melebihi minuman apapun yang mengenyangkan dan memuaskan dahaga kami. Itulah Engkau sendiri. Silakan Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan dan singkapkan segala jalan kerajaan Allah yang rahasia bagi dunia, tetapi Engkau singkapkan kepada jemaat kepunyaan-Mu yang sudah dengan mahal Engkau tebus dengan nyawa-Mu dan dengan darah dan kebangkitan-Mu. Silakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, kasih salam kiri kanan, selamat Pentakosta. Kasih salam selamat Pentakosta. Ya, selamat hari Pentakosta saudara. Kepada saudara-saudara sekalian, karena inilah tanggal 28 Mei 2024. Itulah sebabnya kenapa kita akan memperhatikan bersama-sama tentang satu tema, yaitu halimun. Apa saudara? Halimun. Didasarkan dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Nanti berkaitan dengan tadi ucapan selamat kita tadi, saudara. Siap saudara, siapkan hati kita. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk menggarap tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Lihat saudara, ini bukan paparan dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, bukan ya. Karena kitab suci kita ini bukan buku tentang pelajaran cuaca, pelajaran tentang iklim-iklim, bukan. Sehingga kalau orang salah paham lalu mempelajari ini dan mengira bahwa ini ilmu tentang geologi, meteorologi dan geofisika, ya lebih baik belajar dari Pak Surono. Ya, beliau ngerti tentang Gunung Merapi, tentang kabut, saudara, fog atau mist dan awan-awan mendung. Tetapi ini adalah buku rohani, sehingga segala sesuatu yang menyebut-nyebut tentang kabut, tentang hujan, tentang tanah yang tidak dibasahi oleh gerimis lalu menjadi gersang, itu jauh dari paparan geologi, botani, meteorologi dan geofisika. Tetapi ini adalah paparan rohani, saudara. Ya, jadi kita perhatikan bersama-sama, belum ada semak apapun di bumi. Sekali lagi, ini bukan botani, bukan ilmu tumbuh-tumbuhan. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuhan. Maka saya cetak dengan warna merah kata-kata belum timbul tumbuhan apapun di padang. Jadi bumi ini tidak bisa apa-apa. Tanaman-tanaman tidak akan bisa tumbuh kalau Tuhan tidak bekerja. Sangat bergantung. Jadi ada penegasan di sini, kebergantungan ciptaan ini kepada Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan tidak turun tangan, gersang, 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 padang gurun. Nah, sekali lagi saudara, kita tidak belajar tentang tanah-tanah geologi susunannya seperti apa, tetapi bicara tentang tanah hati manusia. Nah, Tuhan Yesus berkata kalau tanah dibiarkan gersang, batu-batu, pasir, debu,
Sampai kalau saudara pakai masker itu di padang gurun, wah lebih daripada itu. Kemarin saya naik Shogun tuh dari Majenang ke Karanganyar, sudah pakai ini, tapi toh kemasukan debu tembus saudara di sela-sela. Ini musim kemarau, apalagi yang namanya tanah gersang. Dan tanah gersang yang Tuhan maksudkan sekali lagi ini bukan buku geologi tetapi buku rohani. Tanah-tanah hati yang gersang, yang mana orang mau cari penghiburan biar basah, biar segar, sehingga mencari hiburan-hiburan yang diupayakan dengan rekayasa manusia. Tetapi saudara, kalau Tuhan tidak bekerja, tidak turun tangan, tidak bisa. Belum ada tumbuhan, tanahnya kering. Ngeri ya kalau lihat di patroli, di TV mengenai perkara kriminal, orang-orang yang berbuat jahat, kenapa toh tega sama sesamanya. Perkara uang 5.000 aja adik kandungnya dimasukkan ke dalam ember meninggal. Loh kok tega kakak seperti itu? Sehingga perkaranya lebih daripada sekedar lembaran uang 5.000 yang dipakai rebutan dengan adiknya yang kecil. Kok sampai dibunuh? Hati yang gersang. Saudara, itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Ada banyak penghiburan yang sudah satu paket di sini, cari apa-apa ada juga tidak bisa. Ya, belum timbul tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Nah, kalau Tuhan belum mengerjakan yang namanya membasahi dengan hujan Allah, hujan ilahi. Kalau Tuhan Allah belum, maka kemudian ya tetap gersang. Inilah yang tidak dimengerti saudara di luar sana. Kita harus mengerti itu, bahwa segala sesuatu kuncinya ada pada tangan Tuhan. Amin saudara. Ya, Tuhan belum menurunkan hujan, banyak tanah hati yang kering sehingga orang bisa jadi pembunuh, bisa jadi pemarah, hilang kendali, hilang kontrol. Belum ada orang menggarap tanah itu. Jadi kalau orang bisa menggarap, itu pun juga adalah anugerah. Saudara bisa bekerja, itu adalah anugerah. Saudara bisa berupaya, itu juga anugerah. Belum ada orang untuk menggarap tanah itu, Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Jadi kalau Tuhan belum menurunkan kesegaran, tidak ada orang segar dan perkasa untuk berkarya, itu tidak ada. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh kemaki, lu prestasiku, hasil kerjaku sekian tahun. Ya, oh kalau Tuhan tidak beri kesegaran tidak bisa. Tuhan Allah belum menurunkan hujan, tidak ada orang bisa menggarap tanah. Jadi yang namanya menggarap, meskipun ada potensi, tapi kalau tidak ada Allah yang turun tangan menurunkan kesegaran, tidak ada yang bisa. Ini yang mau ditegaskan oleh yang namanya kitab rohani. Sekali lagi bukan kitab meteorologi dan geofisika, meskipun bicara tentang mist, fog atau kabut, hujan, ya, tanah dan seterusnya. Penegasan tentang kebergantungan ciptaan. Maka pada hari ini hari besar, ini hari yang disebut Pentakosta. Penta itu berapa? 5. Pentakos 50. Pentakosta perayaan 50 hari sesudah Paskah. Jadi Paskah kebangkitan Tuhan, Yesus dihitung 40 hari, beliau naik ke surga 40 hari. Sesudah naik ke surga, ya 40 hari ditambah 10 hari, 10 hari itu kemudian dicurahkannya Roh Kudus yang tidak lain adalah Allah sendiri. Jadi ini 40, ini 10, jumlahnya 50, namanya Pentakosta. Hari raya ke-50 dihitung dari 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya saudara, sakral. Bagaimana di sini mau diungkap tentang Tuhan yang turun tangan memberi basah. Tuhan turun tangan yang memberikan kelembapan. Tuhan yang turun tangan memberikan hujan. Yang kalau tidak ada itu, saudara, yang ada gersang. Maka ngeri kalau saudara membaca paparan dalam kitab Nabi Yesaya 43 itu, di mana batu, padang gurun, desert, yang ada cuma
Ya, apa itu? Rattle. Rattle itu ular yang garis-garis rattle. Apalagi puma. Puma itu cougar. Binatang yang suka menerkam, warnanya coklat. Makan kelinci, makan ular, kalau enggak ada ya makan orang. Lebih besar daripada anjing, tapi lebih kecil daripada harimau. Yang ada rattle, ular, kemudian puma, lalu Scorpio, kalajengking, ya, suka menyengat. Itu istri saya sempat menangis waktu masih kecil, naik sepeda ternyata saddle-nya ada Scorpio. Wah, sakit sekali katanya, karena pas syaraf sakit sekali. Saudara, tempat gersang yang ada Scorpio, yang ada ular rattle, ada puma atau cougar, binatang-binatang buas, debu yang masuk ke dalam mata. Kalau Tuhan tidak memberi hujan kepada tanah hati ini, semua orang jadi jahat. Ngertinya hal-hal kriminal, terus jahat, hati kering. Karena tidak beroleh kesegaran. Itu semua bergantung, ditegaskan bergantung kepada kasih karunia kemurahan Tuhan. Ciptaan ini bergantung. Nah, terus di berikutnya, di situ saudara, penegasan kebergantungan kepada Tuhan yang memberi air, memberi sungai, sehingga air yang diberikan namanya sungai Allah. Dari mana sungai itu berasal? Dari hujan. Ya saudara, diberikan sehingga orang tidak berteriak kekeringan. Nanti pada akhir zaman akan timbul lagi yang namanya kekeringan sehingga air senilai emas, bahkan lebih mahal daripada emas. Nah, saudara sadari inilah hari ke-50 di mana umat Tuhan bukan hanya memperingati apa yang sudah terjadi, di mana Tuhan memberikan sungai Allah untuk menyegarkan, tetapi beliau sekaligus juga adalah api yang menerangi, di mana orang hidup dalam kegelapan diterangi jalannya oleh api Allah, Roh Kudus. Tetapi beliau juga sebagai minyak urapan yang memberikan kewibawaan. Aku sebagai orang yang diurapi, diberi jabatan, diberi posisi, diberi kedudukan sebagai anak Allah, dan dikhususkan dengan meterai yang namanya urapan minyak dari Allah. Tetapi beliau juga air sungai Allah, air sungai sukacita. Orang kalau tidak punya air sungai sukacita, saudara, marah terus. Kasihan orang yang paling dekat. Anak ditempeleng terus, istri ditempeleng terus, binatang piaraan dianiaya. Ada hukumnya loh saudara, kapan-kapan ada acara penyuluhan hukum untuk seluruh jemaat. Jangan sampai jemaat di sini tidak ngerti hukum, entah apa nanti biar dipikirkan saudara-saudara para bapak ini, ya saudara. Orang tidak ngerti hukum menganiaya, bukan hanya KDART, tapi binatang-binatang jadi sasaran. Karena apa? Kering. Jadi kering itu bahaya, menyebabkan miskin kasih sayang, miskin sabar, miskin akan apa yang namanya lemah lembut dan damai sejahtera. Kuncinya dari sungai Allah. Terus yang berikut, lihat. Nah saudara, pantangan-pantangan sekarang. Daniel pasal 4 ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan berarti 1 tahun. Ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, ayat 30 berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu dan engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Berapa saudara? 7 tahun.
hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau itu diusir dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang, jadi gondrong saudara, seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ngeri ndak? Raja loh saudara, namanya Nebukadnezar. Loh kok bisa begitu? Hatinya dibalik, mentalnya error, jadi mental sapi. Pak Raja jadi sapi, tubuhnya masih orang, tapi rambutnya tidak dipelihara, kukunya tidak dipelihara panjang-panjang sampai melengkung, terus diusir oleh pegawainya karena pegawainya malu, Bapak Raja, kami punya raja kok kayak begini, merangkak-rangkak dan makan rumput. Karena selera manusianya hilang, diganti selera sapi. Gara-gara apa? Gara-gara berkata, bukankah ini Babel yang kubangun untuk kebesaran kemuliaanku. Makanya namanya gini-gini itu bahaya saudara, ya. Diceples sendiri, ya, ceples sendiri. Jangan suka apa? Menunjuk-nunjuk, inilah Babel yang kubangun untuk kemuliaan kebesaranku. Jadi Tuhan tidak direken loh saudara. Kalau Allah tidak beri kemuliaan buat dia tidak bisa apa-apa. Tapi orang ini tinggi hati. Dia bisa minum segar, punya buah-buahan banyak di Babel, lalu pintar, dia jenius merancang taman gantung yang bersejarah sampai ribuan tahun itu dikenang. Loh, dia ndak sekolah arsitek kok pinter bisa bikin taman gantung yang indah. Dan selama ribuan tahun dikenang Bapak ini jenius. Yang jenius jadi sapi, jadi lembu makan rumput. Gara-gara berkata ini Babel ini yang besar dan hebat, saya yang bangun, saya yang menciptakan itu buat kemuliaanku. Nah inilah saudara yang namanya tidak bergantung, tidak delosor saudara, tidak sampai kemudian dia bertelut di hadapan kaki Tuhan. Tetapi tidak ada yang namanya rendah hati, itu jadinya namanya pantangan. Anak-anak Tuhan ini jadi pantangan, sama sekali pantangan. Apapun yang kita nikmati, hati yang segar, hati yang damai, hati yang bisa mengasihi orang lain yang bikin jahat sama saudara, merugikan saudara, menipu saudara, tetapi saudara bisa mengasihi, oh sama sekali jangan bangga. Kenapa engkau bisa begitu? Hatimu sudah dibasahi oleh kasih dari tempat maha tinggi, sungai sukacitaku, minyak kudus dari Allah. Dialah yang mengurapi kita. Siapa itu? Roh Kudus. Inilah saudara hari raya Pentakosta di mana kebergantungan kita harus semakin besar. Pintu-pintu dibukakan, pintu hati ini supaya Tuhan kemudian menambahi lagi, tambahi lagi. Sehingga tidak ada orang yang kemudian berjaya dan bangga atas keperkasaannya, kemampuannya, prestasinya. Tetapi justru tersungkur di hadapan kaki Tuhan Yesus. Semua karena Engkau. Sampai dibikin nyanyiannya, semua karena Engkau, semua dari Engkau. Terusnya belum terpikir, tolong diteruskan. Kalau tidak diteruskan kita punya hutang loh saudara, punya hutang sungguh. Roh Kudus mendorong, ayo. Nanti kalau sudah jadi 10 nyanyian, bikin album AFJF Porodadi, ayo kolaborasi. Saya cuma terpikir 2 kalimat, 2 baris itu. Semua karena Engkau, semua dari Engkau. Terusnya buntu, saudara yang neruskan. Ya, jangan seperti Nebukadnezar nunggu jadi sapi berapa tahun? 7 tahun. Setelah 7 tahun waras, yang error balik, celung begitu. Loh, ini apa kukunya kayak monster, rambutnya gondrong tidak dicukur. Saya harus beradab, tadinya biadab
sembuh jadi beradab. Dicukur yang rapi, ganteng. Kukunya dipotong. Aku kok edan ya, sakit edan jadi sapi. Ya saudara, sembuh tahun ke-7. 7 adalah bilangan apa? Ayo, bilangan apa? 7 bilangan anugerah. Bilangan kasih, bilangan penyembuhan. Makanya kalau di rumah ada hal yang jelek, imani saudara dari tempat maha tinggi, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Hamil sampai bulan ke-7 dipegang perutnya, ya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Bilangan 7. Nebukadnezar sembuh. Bukan karena dukun-dukunnya, tabib-tabibnya sakti, enggak. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Sudah eling kamu, sudah eling kamu. Siapa yang memberi Babel? Aku. Baru dia tersungkur, saudara. Jangan menunggu jadi sapi. Jangan menunggu jadi lembu. Terus lagi, ya. Perhatikan cara kerja Allah kita, saudara. Kejadian 2 ayat ke-6. Tetapi ada apa itu? Naik-naik the mist fog atau halimun, ya. Ada halimun, kabut. Naik-naik. Saya sering kagum itu, saudara. Kabut naik ke atas dari bumi, naik. Warnanya apa? Putih. Kalau terlalu tebal kelihatannya abu-abu, tapi mata kita yang tertipu karena itu tebal, sinar tidak menembus seolah-olah abu-abu, tapi aslinya putih. Uap air itu. Yang putih-putih mengingatkan kita kepada yang kudus. Kadosh, kudus. Yang putih-putih itu naik dan sejuk. Sejuk, saudara, yang naik itu. Jadi kalau orang masuk ke dalam kabut itu sejuk. Saya suka sekali melihat, menyaksikan itu. Yaitu the fog itu atau kabut itu naik dari bumi, terus gimana? Apa cuma tinggal naik? Tidak, lalu begitu sudah tinggi membasahi seluruh permukaan bumi yang kering. Jadi yang kering-kering itu kemudian dibasahi jadi lembab, segar, karena didahului dengan proses yang namanya yang putih-putih, yang suci itu naik dulu. Itu mengingatkan kepada Dia yang suci, juru selamat kita naik ke surga. Sudah kita peringati hari ke-40 sesudah Paskah. Beliau naik ke surga, yang kudus itu, saudara. Semua menyembah, yang maha suci naik. Buat apa kemudian 10 hari berikutnya sesudah naik ke surga, maka dia membasahi. Jangan biarkan hati ini kering. Buka lebar-lebar sehingga hari ke-10 ini jangan sekedar jadi peringatan belaka, tapi buka hati lebar-lebar. Pulang dari tempat ini nanti kalau turun tangga, lawan apa pengaruh iblis. Karena iblis selalu mengincar kita di tangga depan. Yang peka mata rohannya bisa melihat. Kamu turun tangga, imanmu ya turun. Gitu, saudara, target mereka. Tapi Tuhan berkata, tidak, imanku tidak turun. Entah saya di lantai bawah, entah saya di sini di atas. Aku sudah buka hati, yang segar itu turun. Apa itu? Yang lembab turun, embun-embun itu. Karena beliau yang memberi, yang naik, yang kudus, yang putih itu. Saudara, ini rahasia tentang cerita yang mirip meteorologi dan geofisika, cerita tentang halimun atau kabut. Tapi sebenarnya ini buku rohani. Jangan salah paham lalu diartikan sebagai buku cuaca, ramalan cuaca, iklim, bukan ya. Bicara tentang kita butuh itu. Dia naik dari atas bumi, sehingga kemudian di bumi yang sebenarnya ada banyak batu-batu bongkahan itu tertutup oleh kabut yang putih, sehingga orang punya harapan, bukan lagi kemudian takut kepada bongkahan-bongkahan batu. Berikutnya, perhatikanlah cara kerja Allah itu. Kolose pasal 3 ayat di bawahnya, ya. Mari kita membaca bersama-sama. Di bawah, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita lihat di bawah, takut terus saudara. Aduh, aku bodoh enggak bisa, aku mentok enggak bisa, usahaku mentok enggak bisa. Gini terus, masalah terus. Lihat di bawah, iblis kerasan memasang pet tahu saudara, topi ini ada gininya. Biar kamu enggak kepanasan kok, ya dipasangi lalu oh iya, padahal petnya yang masang iblis supaya kita enggak melihat ke atas. Dilepas saudara, sehingga kata firman Tuhan, carilah perkara-perkara di atas, petnya dilepas, topinya karena nutupi pandangan rohani kita. Selalu melihat ke bawah takut, enggak ada harapan, penuh persoalan. Siapa yang datang ke tempat ini saudara tersenyum tetapi sebenarnya penuh persoalan. Mari lihat kata firman Tuhan, cari perkara yang di atas. Sumber dari segala penentu. Beliau yang pegang kunci kesegaran. Jangan biarkan hati kering. Terus halaman berikut lihat. Itu foto diambil dari tempat namanya Songgolangit. Nah, saya ke sana berangkat dari rumah jam 3:15 pagi, masih gelap, orang masih tidur. Terus sampai ke sana sekitar ya sudah hampir terang. Halimun saudara, the fog atau kabut. Saya perhatikan, ya, dapatnya firman ini, ya, Tuhan berbelas kasih seperti kabut. Warnanya apa? Putih. Terus saya perhatikan lagi, oh kabutnya jalan ya. Begitu sudah naik saudara, baru kelihatan semua, ternyata bawahnya Sungai Oya. Sungai Oya itu mengalir berhubungan dengan Magelang. Batu-batu besar-besar, ada lumpur-lumpur kotor. Kalau orang cuma melihat ke bawah, sungainya kotor, namanya Sungai Oya yang mengalir berkaitan dengan Magelang. Tapi kalau orang memperhatikan apa itu yang naik putih, hatinya ngucap syukur, segar. Begitu sudah naik saudara, maka kemudian seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dari atas itulah yang kemudian dicurahkan. Saya berlama-lama di tempat itu dan firman Tuhan saya dapatkan dari tempat-tempat yang seperti itu. Jangan biarkan hati ini basah. Halaman berikut masih ada. Jangan biarkan diri kita kering kerontang, tetapi ada kabut naik. Itulah yang putih yang maha suci, ya. Dari atas dari bumi. Sehingga kita tidak melihat ke bawah terus yang membuat kita takut dan membasahi seluruh permukaan bumi ini. Apa yang bikin saudara kering dan kerontang? Bukakan hati saat ini juga. Tidak ada orang tanpa persoalan, tapi kita bergantung kepada kasih sayangnya yang membasahi kegersangan ini. Amin saudara. Tuhan mengasihi saudara, ya. Mari biarkanlah ku menyembah. Kita sembah Dia, sumber dari segala yang basah, yang segar. Oh hosana. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu. Izinkanlah. Hosana. Oh hosana. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu ku selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Mari bersama-sama. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarlah
hatiku. Ada sejuta rindu, Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah walau tak dengan puisi yang indah. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Walau tak dengan puisi yang biarkan dia memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Kudus, kudus, kudus kabutmu Tuhan. Kudus kabut yang putih yang suci sudah naik untuk membasahi kami, basahi hati yang gersang. Oh, oh, sana indah kasih-Mu, indah kasih-Mu Tuhan, indah, indah karya-Mu. Terima kasih, mari katakan ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, lagi saudaraku bersyukur, ku bersyukur, haleluya, haleluya. Sikala barala batara la barala batara la barala barala. Syukur, 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 syukur. Kalau tidak ada Engkau, kalau tidak ada kasih-Mu, kalau Engkau tidak mengulurkan tangan-Mu, kami semua kering dan binasa. Kami semua pemarah, bodoh terbelakang. Kalau tidak ada Engkau yang penuh dengan air yang sejuk, kami semua terkulai, kami lemas. Tetapi Engkau penuh kasih, terima kasih. Terima kasih sungai Allah, terima kasih embun pagi, terima kasih minyak urapan, terima kasih anggur yang kudus, terima kasih sungai sukacitaku, terima kasih, terima kasih. Izinkan kami mempersembahkan tanda ucapan syukur kami kepadamu. Engkau yang mengerjakan ya Tuhan segala sesuatu. Biarkanlah
biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dengan tersenyum kepadamu. Basahi dari tempat tinggi seluruh jiwa jemaatmu ini Tuhan. Basahi oleh karena nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar